lengkapnya yang tadi kan, biodata singkat kembali lagi kita bahas. Nama di beliau kan ya. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah tadi sudah dijelaskan, lahirnya hari Senin, subuh Senin 29 tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Jadi lahirnya itu kalau di tanggal Masehi adalah 20 April 571 Masehi. Sekarang tahun 2022. Jadi berapa tahun? Sudah hampir 1500 tahun yang lalu. Masya Allah. Tempat lahirnya di rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, nama ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuhnya adalah Barokah Al-Habsyah, Ummu Aiman, ibu susunya Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Usia 6 tahun ibunya sakit lalu wafat di Al-Abwah, yaitu kampung di antara Mekah dan Madinah, lalu diasuh oleh Ummu Aiman yang dibayi oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun kakeknya wafat lalu diasuh pamannya Abu Thalib. Usia 9 tahun bersama Abu Thalib diajak berdagang ke Syam, ke Syria. Jadi Rasulullah itu usia 9 tahun, riwayatnya mengatakan 12 tahun sudah bisnis, sudah dagang, sudah mandiri. Tuh, 6 tahun yatim piatu. 12 tahun, 9 tahun sudah mandiri sendiri. Masya Allah. Makanya ditempa dengan mandirian, kemandirian. Istilahnya kalau orang biasa susah, ya bang, hidupnya akan biasa. Contoh santri yang hidupnya memang susah, ya makannya biasa lah, namanya santri makannya kangkung begitu ya. Suatu saat diajak sama temennya makannya ayam, nambah. Makannya kangkung, emang makanan gua ini bang, biasa aja. Coba orang yang biasa hidupnya senang, hidupnya mewah, hidupnya kaya, diajak susah, ya susah pak. Biasa makan ayam kasih kangkung, ya nggak mau dia. Santri biasa tidur di masjid misalnya, biasa tidurnya ya emperan gitu ya. Lalu diajak nginep ke temennya, rumahnya emang sederhana, ya ini biasa aja. Tapi kalau orang kaya gitu ya, diajak tidur di masjid misalnya, gimana? Masuk angin, meriang gitu ya. Itulah Rasul ditempa dengan kesusahan, usia berapa? 12 tahun diajak untuk berdagang. Berdagangnya bukan dekat pak, bukan dari Parung ke Ciputat, bukan. Ini lintas negara, Sam. Mekah ke Sam itu udah lintas negara. Dan waktu itu jangan dibayangkan ada mobil, ada pesawat. Enggak, onta. Jaraknya ribuan kilometer, padang pasir, panas, terik. Allah Akbar. Nah di usia itu berjumpa ketika menuju ke berjumpa dengan seorang ahlul kitab. Ahlul kitab ini sekarang pendeta lah, tapi beda lah pendeta zaman dulu dengan sekarang. Dia ini ahli dalam kitab Taurat, ahli dalam kitab Injil. Berjumpa dengan Nabi Muhammad lalu berikan pesan kepada Thalib, jaga anak ini. Saya melihat tanda-tanda kenabian pada anak ini. Saya baca dalam kitab yang saya pelajari di Taurat, Nabi Musa alaihissalam, di Injil Nabi Isa alaihissalam, ada tanda-tanda kenabian pada anak ini. Itu pesan Muhairah, namanya pendeta ahlul kitab, kepada Abu Thalib ketika berjumpa menuju ke Syam, itu dalam perjalanan ke Syam. Usia 25 tahun beliau tertarik dengan wanita bangsawan. Dan memang Nabi itu pernah menjadi apa? Karyawannya. Jadi karyawan bawahannya Khadijah binti Khuwailid. Tapi karena kecintaan beliau dan juga Khadijah juga cinta, senang, beliau melamar ingin menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Ketika itu Khadijah usianya 40 tahun. Dan maharnya mas kawin enggak tanggung-tanggung pak, 100 ekor onta, 500 dirham.
Kalau dikurus-rupiahkan kata Dr. Safi Antonio sekitar 3 miliar. Ada di sini di Parung nikah mas kawinnya 3 miliar ada? Ada nggak? Ada, hebat banget, masya Allah. Berarti Nabi kaya banget. Iya. Kenapa Nabi kaya? Karena perusahaannya Khadijah itu makin hari makin meningkat, omsetnya semakin meningkat. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada orang jujur kecuali Muhammad Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi nabi kan, semua orang itu biasa berbohong, itu udah sesuatu yang lumrah. Sama zaman sekarang, pemimpin kita kan pemimpin yang ya Allah, susah ngomongnya ya. Emang begitulah. Iya, sudah jadi langganan bohong itu. Nabi itu nggak pernah berbohong. Itulah yang membuat orang pada tertarik dengan Muhammad Al-Amin, sehingga semua orang itu menitipkan, istilah bahasa kita titipan, menitip emas, berlian, uang, onta, kambing, dititipkan. Kenapa? Kalau dititip kepada Muhammad nggak bakalan hilang, nggak bakalan berkurang. Karena penitipan itulah yang membuat dia semacam dia bisa dirimbang lah kalau sekarang, dirimbang gitu. Ya, itu yang dikembangbiakan gitu kan oleh Muhammad Al-Amin itu. Itu yang membuat dia kaya. Jadi dia punya menjadi karyawan Khadijah dan juga punya perusahaan sendiri. Allah Akbar. Akhirnya pun ketika melamar Khadijah sampai mas kawinnya sekitar 3 miliar. Masih muda, bujangan, nikahnya 3M, kan kaya banget itu. Ya Allah ya Rabbana. Itu. Tapi di akhir hidupnya beliau miskin sekali. Kenapa miskin sekali? Karena hartanya semuanya untuk dakwah, untuk fuqara masakin, anak yatim, janda-janda dan seterusnya. Di usia 35 tahun terjadi banjir besar. Banjir besar, kemudian Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu jatuh. Nah, apa yang terjadi? Para pemimpin suku-suku pembesar Quraisy berebut ingin menaruh Hajar Aswad ke tempat semula. Karena walaupun masih menyembah patung, dia saking memuliakan itu Hajar Aswad. Masih memuliakan karena ini batu dari surga. Ya. Itulah yang membuat akhirnya hampir-hampir terjadi perang saudara antar suku di Quraisy itu. Nah, ada yang punya ide, kan kita punya orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang cerdas. Kita kasih aja ini ya petunjuknya, pasti dia punya ide cemerlang agar kita tidak terjadi ketegangan bahkan peperangan antar kita. Kan sayang-sayang kita perang antar kita kan. Akhirnya Rasulullah ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Caranya bagaimana? Sorban dia yang besar ditaruh di bawah, lalu Hajar Aswad ditaruh di sorban yang besar itu. Semua kepala suku memegang ya bagian daripada sorban yang dipegang oleh Rasulullah yang diberikan itu. Semuanya memegang, semuanya puas dengan apa keputusan Rasulullah SAW, lalu ditaruhlah Hajar Aswad ke tempat semula. Semuanya puas, tidak jadi ketegangan, tidak jadi peperangan. Nah, itu umur di usia 35 tahun. Usia 40 tahun. Sebenarnya dari usia 30 tahun itu beliau seringkali bolak-balik ke Gua Hira. Puncaknya usia 40 tahun beliau berada di Gua Hira telah menerima mandat dari Allah, diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat pertama sampai kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Di usia 53 tahun Allah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Awalnya namanya Yasrib, dirubah oleh Allah Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di hari Senin 12 Rabiul Awal, tanggal 24 September 622 Masehi. Kemudian bila wafat di Madinah di hari Senin 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu ada 3 kejadian. Pertama, lahirnya Nabi. Kedua, hijrahnya Nabi. Ketiga, wafatnya Nabi. Itu ya. Kemudian, nah ini tentang masa